Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil laporan akhir untuk tugas praktikum administrasi jaringan. Nah, untuk kelompok 2 sendiri terdapat 5 anggota, yaitu yang pertama ada Teresa Selin Sajak, NIM 070, terus ada Lida Nusanti, NIM 75, Muhammad Ali Fendi, NIM 71, Riki Ardianto, saya sendiri, NIM 77, dan Selewati Sundoro, NIM 69. Nah, untuk yang pertama, itu ada topologi jaringan. Nah, pada topologi jaringan yang kami rancang ini menggunakan topologi jaringan tree yang berbeda pada wireless router, di mana pada topologi jaringan ini terdapat dua Ethernet, yaitu satu ETH1 yaitu Ethernet yang terletak pada router antara router dan juga cloud ataupun internet, dan juga ETH2 atau LAN satu yang terletak pada komputer dan admin. Nah, pada topologi ini mikrotiknya itu terletak pada routernya, di mana PC admin itu digunakan sebagai konfigurasi pada mikrotiknya. Nah, untuk penghubung antar router dengan client digunakanlah hotspot yang merupakan LAN 2, di mana LAN ini ada beberapa client, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan juga administrasi sekolah ataupun TU. Selanjutnya itu ada aplikasi server. Nah, di sini untuk aplikasi server yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada konfigurasi DHCP. Nah, DHCP sendiri adalah protokol yang dipakai untuk menyebabkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lain. Jadi DHCP ini digunakan untuk membagikan alamat IP kepada klien secara otomatis tanpa perlu mengaturnya terlebih dahulu. Yang perlu diatur hanyalah DHCP server itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada konfigurasi DNS. Nah, DNS atau Domain Name System itu adalah suatu database yang mendisiplinkan mencari suatu situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP atau IP. Jadi, nama domain yang kita akses itu akan di-convert atau diubah menjadi IP sehingga komputer itu dapat mengenalinya. Nah, setelah diubah, maka data dari web tadi akan disimpan di cache, sehingga saat kita akan membuka lagi web yang sudah dibuka tadi akan terbuka lebih cepat. Selanjutnya ada firewall-net. Nah, firewall di sini berfungsi sebagai pengaman jaringan. Nah, firewall sendiri merupakan sistem yang menghubungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan sebuah IP, sehingga komputer di net ketika berselancar di internet akan terlihat memiliki alamat IP yang sama jika dilacak. Selanjutnya ada konfigurasi hotspot. Hotspot server mikrotik adalah sebuah sistem yang memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi, untuk bisa akses ke jaringan, kalian harus menggunakan username dan password pada login yang telah disediakan. Untuk membangun sistem autentikasi pada hotspot, sebenarnya hotspot merupakan gabungan dari fungsi proxy, firewall, DNS, DHCP, dan lain-lain. Hotspot ini hanya bisa diaplikasikan untuk jaringan wireless saja. Hotspot juga dapat mengkonfigurasi jaringan yang dapat digunakan untuk username dan password tertentu. Dan terakhir ada web proxy rule. Web proxy rule adalah ini dapat memblok website, mendirect website, dan blok konten. Nah, pada jaringan yang kami gunakan, fungsi yang lebih diutamakan adalah pengalihan situs, di mana situs yang dialihkan adalah Facebook ke Google Classroom. Nah, yang terakhir itu ada monitoring jaringan. Nah, monitoring jaringan adalah aktivitas pada pemantauan aktivitas jaringan pada perangkat jaringan. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan, yang itu tahap pengumpulan, tahap analisis, dan juga tahap penampilan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah praktek. Nah, yang pertama itu setting mikrotik. Nah, di sini ada langkah setting network adapter untuk mikrotik di VirtualBox. Di sini ada adapter 1 yang TXT-nya itu memakai bit ke adapter dan NAND-nya itu memakai dari wireless 1810802 dan selanjutnya. Itu ada juga adapter 2, terus ada juga adapter 3
Selanjutnya yaitu login mikrotik yang sebelumnya telah melewati proses instalasi mikrotik di VirtualBox. Nah, tampilannya seperti gambar yang di bawah ini. Nah, selanjutnya yaitu login Winbox. Login Winbox bisa dilakukan ketika telah bisa mengakses mikrotik di VirtualBox. Nah, login Winbox pertama kali ini bisa menggunakan MAC address karena belum memiliki IP. Jika sudah memiliki IP address, maka login Winbox dapat menggunakan IP address maupun MAC address. Untuk tampilannya seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu DHCP DHCP server dan juga DHCP client. Nah, di sini untuk proses konfigurasi DHCP server dimulai dari pemilihan interface yang akan digunakan, yaitu LAN 1. Seperti gambar yang di bawah ini ya. Kemudian yaitu setting DHCP server dengan interface LAN 2. Nah, seperti gambar yang di bawah ini, yaitu memakai DHCP 2 dan juga LAN 2. Nah, setelah berhasil melakukan konfigurasi DHCP server, lanjut untuk setting DHCP client. Nah, untuk konfigurasi DHCP client terhadap internet. Nah, di sini untuk IP address-nya 192.168.186.8724 seperti itu. Dan untuk gateway-nya sama. Untuk DNS server akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian DNS server, di mana DNS server tersebut seperti ini pada hasil uji cobanya kami, di mana pada konfigurasi DNS ini server yang digunakan yaitu Google Developer dengan Dynamic Server akan terisi otomatis dengan IP address tersebut. Nah, jadi untuk Dynamic Servernya ini sudah terisi otomatis dengan IP address 192.168.186.47 seperti itu. Nanti kita setelah diisi seperti ini kita apply lalu oke. Nah, selanjutnya ini di bagian firewall-nya sendiri terdapat beberapa cara, yaitu pada pembuatan konfigurasi firmware ini menggunakan di bagian atas ini ada tulisan kind, yaitu kita pilih yang apa ya, dengan istilahnya ada di sini SRCnet gitu, dengan out interface internet seperti itu. Nah, selanjutnya pindah ke bagian sini, ke bagian actionnya. Nah, di bagian action ini kita ubah ke masquerade seperti itu. Nah, setelah diubah langsung kita play, baru langsung oke. Nanti di firmware ini langsung selesai seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lisda. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya itu aplikasi server yang ke-6. Kelompok kita menerapkan hotspot, di mana untuk langkah-langkah konfigurasi hotspot sendiri yaitu pada tampilan interface-nya untuk RT3 yang akan digunakan untuk konfigurasi dirubah namanya menjadi LAN. Jadi kan kita sebelumnya itu pakai 3 ether, di mana ether 1 untuk internet, ether 2 untuk LAN 1, dan ether 3 untuk LAN 2 ini. Nah, untuk LAN 2 ini digunakan untuk konfigurasi hotspot itu sendiri. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke, lanjut, Mbak. Yang kedua itu pada langkah selanjutnya pilih IP menu, kemudian masuk ke hotspot dan hotspot setup. Kemudian pilih hotspot interface-nya, kita pakai ether 3, di mana ether 3 tadi LAN 2. Kemudian next. Lalu untuk local address-nya itu seperti itu biasanya terisi otomatis.
Kemudian untuk address pool of network-nya itu seperti ring IP-nya yang bisa digunakan yaitu mulai 2 sampai 254. Lanjut next, pilih select certificate-nya itu non. Kemudian IP address dari SMTP servernya itu 000. Untuk DNS servernya kita samakan, kita cocokkan dengan yang telah kita konfigurasi sebelumnya, yaitu port dari Google-nya 888 sama 8844. Kemudian untuk penamaan DNS name-nya kita pakai pivc.com. Lalu untuk local hotspot usernya itu namanya kami beri admin, kemudian ada passwordnya 1 sampai 6. Lalu langkah selanjutnya itu setelah berhasil setting hotspot setup, bisa dilihat pada poin hasil uji nanti, poin selanjutnya. Kemudian setting user profilnya yang menyesuaikan kebutuhan server seperti pada topologi yang telah kelompok kami buat di atas. Nah, untuk yang pertama itu setting user profil kepala sekolahnya. Itu kami beri nama capsec. Lalu untuk share usernya itu 1, karena capsec di sekolahan itu pasti 1. Kemudian selanjutnya untuk guru. Nah, ini name-nya sama. Untuk kita buat 5 saja untuk share usernya, agar tidak terlalu banyak. Kemudian untuk admin, kita beri nama T-admin atau tenaga admin. Untuk share-nya itu, share usernya 2. Nah, untuk siswa, kita beri nama siswa. Untuk share usernya 10, karena mungkin siswa itu banyak ya. Lanjut, untuk setting hotspot user sesuai kebutuhan. Yang pertama ada kepala sekolah. Nah, di mana kepala sekolah itu nanti mendapatkan password tersendiri. Kemudian untuk guru, begitu juga guru. Beda dengan kepala sekolah, passwordnya itu mendapatkan password sendiri. Nah, terus untuk profilnya jangan lupa kita pakai yang guru, karena yang telah kita atur sebelumnya pada hotspot user profil di atas. Kemudian untuk admin juga seperti itu, mendapatkan password tersendiri. Begitupun dengan siswa. Setelah itu, jika sistem di-reboot akan biar hasilnya bisa diterapkan. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh Mbak Selin. Untuk aplikasi server selanjutnya yaitu web proxy rule. Yang pertama, pada penggunaan web proxy rule ini masuk di general checklist enable dan chest on disk. Nah, di sini masuk seperti ini pengaturannya. Kemudian menambahkan web proxy access. Nah, di sini kita klik plus, nanti akan otomatis masuk. Kemudian pada web proxy yang kita gunakan ini yaitu menggunakan pengalihan situs. Jadi dari situs yang awalnya dilarang, ketika diakses akan mengalihkan ke situs yang di tujuannya. Yaitu contohnya ketika kita masuk di Facebook, nah di Facebook ini nanti kita nggak akan masuk ke Facebook, melainkan akan masuk ke Classroom sesuai dengan aturan yang di sini. Actionnya dari Facebook, ini actionnya Denny, kemudian redirect to Classroom. Jadi intinya ketika kita akses Facebook itu ditolak, kemudian langsung dialihkan ke Facebook, seperti itu. Kemudian fitur yang terakhir yaitu monitoring jaringan. Monitoring jaringan ini digunakan untuk memantau atau melihat aktivitas jaringan yang dilakukan. Yang pertama, kita menggunakan network adapter MikroTik, yaitu adapter 2 kita ganti menjadi host only adapter. Kemudian mengatur IP pada Windows yang terhubung dengan ETH2 MikroTik VirtualBox. Jadi di kontrol panel komputer kita atur sesuai dengan seperti ini, menyesuaikan. Kemudian untuk IP address Ether 2 yaitu LAN 1 pada address list yang telah diatur pada tab sebelumnya, sehingga langsung melakukan uji koneksi. Karena sudah diatur, maka kita melakukan uji koneksi. Yang pertama ada di CMD
seperti ini sudah terhubung, kemudian di terminal Winbox seperti ini dan terhubung juga. Otomatis kita bisa melakukan grabbing atau monitoring jaringan. Nah, di monitoring jaringan ini kita menggunakan fitur grab. Nah, fitur grab itu yang pertama kita masuk di tools, kemudian grabbing, kemudian kita masuk interface yang akan kita monitoring, kita atur waktunya ini 5 menit seperti ini, kemudian oke. Kemudian masuk pada web browser untuk melihat hasilnya dengan mengetikkan IP yang kita atur tadi, yaitu 199.199.199.254/grab/. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk hasil coba akan dijelaskan oleh masing-masing yang bertugas. Silakan. Nah, di sini untuk hasil uji coba keberhasilan server. Nah, di sini ada tampilan interface ya. Untuk interface-nya di sini ada LAN 1 di tipe Ethernet. Terus untuk hasil penambahan IP address dan IP router, di sini tampilannya seperti ini, yaitu address network interface. Lanjut di hasil uji koneksi atau ping melalui terminal Winbox untuk Ethernet 1. Tampilannya seperti ini ya. Lalu di Ethernet 2 LAN 1. Untuk tampilannya juga seperti gambar 2 ini. Lalu untuk Ethernet 3 LAN 2. Di sini tampilannya seperti yang di bawah ini. Lanjut di hasil konfigurasi DHCP server. Di sini ada DHCP 1 dan juga DHCP 2. DHCP 1 interface-nya menggunakan LAN 1 dan DHCP 2 di sini menggunakan LAN 2. Lanjut di hasil konfigurasi DHCP client. Di sini untuk DHCP-nya mendapatkan otomatis dari DHCP server. Nah, untuk statusnya itu down, yaitu tersambung. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh SMB. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian hasil konfigurasi DNS server di new terminal Winbox-nya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kita tuh mengetikkan IP DNS PR seperti ini, nanti akan tampil seperti ini. Kalau berhasil akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya itu cek konfigurasi DNS dengan NX lookup di CMD seperti ini. Nah, selanjutnya tes ping pada server seperti ini di new terminal. Nanti kalau berhasil akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk uji koneksi ping pada google.com melalui CMD, langsung ping google.com, nanti akan tampil seperti ini. Kalau reply itu berarti berhasil, kalau request timeout itu berarti tidak berhasil. Nah, untuk di bagian hasil konfigurasi virtual NAT, jadi seperti ini. Nanti kita ke bagian di Winbox itu ada virtual NAT, akan menampilkan seperti ini. Nah, baik, selanjutnya yang bagian hasil konfigurasi hotspot akan dilanjutkan oleh Mbak Lisda sendiri. Terima kasih. Lanjut pada hasil konfigurasi hotspot yang telah kita lakukan. Nah, untuk hasil pertama yaitu telah membuat hasil hotspot setup-nya sendiri, yaitu dengan name hotspot 1, interface-nya LAN 2, atau di mana itu pakai Ether 3. Kemudian pada hasil hotspot user-nya itu kita yang tadi membuat 5 user. Kalau yang default ini dari otomatis. Nah, ini kita buat 5. Untuk yang share user itu jumlah user yang akan dibagikan.
kayak seperti guru itu 5, capsek itu cuma 1, seperti itu. Lanjut pada hasil konfigurasi hotspot user itu sendiri. Nah, untuk tampilannya, untuk name-nya sesuai dengan tadi hasil konfigurasi. Untuk profilnya sama juga. Lalu itu untuk uptime-nya masih 0 karena belum digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil konfigurasi dari web proxy rule. Nah, tadi kan kita mengatur untuk pengalihan isu, pengalihan situs. Siap si pengalihan isu. Anjir isu. Sese. Apa ya iku ya? Pengalihan web. Kak kayak anak, Kak iku analin waktune. Enggak, masih Bilang aja pengalihan gitu. Selanjutnya yaitu hasil konfigurasi dari web proxy rule. Nah, pada saat kami mengkonfigurasi web proxy itu, kami melakukan pengalihan situs, di mana dari situs web www.facebook.com akan tertolak, kemudian otomatis beralih ke www.classroom.com, seperti itu. Karena ini belum digunakan, maka untuk source address-nya dan destination address-nya masih kosong. Kemudian yang terakhir yaitu hasil konfigurasi monitoring jaringan. Tadi untuk Akses. Jadi untuk mengakses monitoring jaringan kita menggunakan IP yang kita telah atur, kemudian /grep. Nah, di sini seperti ini tampilannya, kemudian kita klik LAN 1. Nah, untuk pertama kali tampilan grepnya seperti ini, masih belum digunakan. Kemudian kita melakukan aktivitas pada jaringan ini, contohnya upload video di YouTube. Nah, kemudian di sini kelihatan warna biru ini berarti kita sudah melakukan aktivitas jaringan, seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dari hasil proyek kami yaitu berdasarkan analisis dan perancangan sistem jaringan yang kami lakukan, kami menggunakan topologi jaringan sederhana yaitu dengan menggunakan internet, 3 Ethernet dan router MikroTik. Nah, untuk 3 internet yang kami gunakan yakni Ethernet 1 sebagai internet, Ethernet 2 sebagai LAN 1, dan Ethernet 3 sebagai LAN 2. Nah, yakni digunakan untuk hotspot. Pada perencanaan ini, kami menggunakan 6 fitur, yaitu DHCP, DNS, VPNet, hotspot, web proxy, dan monitoring jaringan. Nah, pada seluruh fitur yang kami gunakan tersebut, itu memiliki fungsi masing-masing dalam penggunaannya. Fitur-fitur ini tercipta karena mengikuti kebutuhan yang ada, seperti pada penerapan fitur hotspot, kami menerapkan 4 user, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga admin. Pada setiap user yang ada, kita memberikan username beserta password yang berbeda-beda. Kemudian, penggunaan MikroTik Router OS di sini berguna untuk memberikan kemudahan dan pemakaian internet dan sistem keamanan jaringan yang diberikan oleh MikroTik itu sendiri, sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Sekian, saya kembalikan lagi kepada Pak Riki. Oke, mungkin itu saja dari Kelompok 2 untuk laporan dan penjelasannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun kesalahan dalam parafrase, pengucapan, dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.